Tuhan, ku semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajar kami Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatimu seirama dengan hatimu. Terus ajari kami Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, dan hati kami melekat jantungmu. Hati kami begitu menginginkan Engkau ya Tuhan. Biarkan aku punya keintiman hanya dengan, biar kami masuk dalam keintiman yang kekal dapat di hati. Sekali lagi, seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti Kau yang mengerti detak jantungmu. Setiap langkahmu Kau. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai dapat di hatiku kerinduan seirama dengan Engkau lahir ya Bapa. Ajari kami Tuhan, masuk dalam rencanamu, mengerti, menuntaskan semua tugasmu, menuntaskan apa yang menjadi kerinduan. Aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku seirama dengan hatimu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Terima kasih Mam buat waktu yang diberikan untuk semua teman-teman yang ada di tempat ini. Shalom saudara-saudaraku. Pada hari ini saya ingin membagikan akan firman Tuhan. Oke, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu rema yang Tuhan taruh. Tema yang diambil adalah Nehustan. Saya mengajak setiap kita buka di dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai yang ke-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memagut mereka, sehingga mereka banyak orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Aku telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup, saudara. Saya melihat bahwa di dalam ayat ini adalah sebuah satu kesatuan di dalam perjalanan kita dengan ikut dengan Tuhan itu sangat sempurna, saudara. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita terkadang datang kepada hamba Tuhan, saudara. Dan kemudian, terima kasih. Dan kemudian kita minta pertobatan, dan kemudian Tuhan itu mengampuni kita. Dan kemudian kita mengalami yang namanya pemulihan. Kita diselamatkan. Satu kesatuan ayat ini sangat luar biasa. Saya tidak mendapati di ayat yang lain, saudara, di mana ada dosa, bertobat, dan kemudian Tuhan pulihkan. Dan juga saya melihat bahwa ini menggambarkan dan mencerminkan akan kehidupan kekristenan kita, saudara, hari-hari ini. Hari-hari ini kita sering bersungut-sungut, saudara, ya. Dan kita berkata, mana janji Tuhan? Dan kemudian ketika kita menunggu janji Tuhan tidak datang-datang, kemudian kita berbuat dosa, dan kemudian kita datang dan kita minta untuk Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Dan ini sebuah gambaran perjalanan kita mengikuti dengan Tuhan, saudara, sebenarnya. Dan ada hal yang menarik yang saya mau sampaikan, bahwa kenapa bicara tentang ular tembaga? Dikatakan ular tembaga, ada yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa dibuat ular tembaga? Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa fiery serpent. Itu ular tembaga, ular yang warnanya seperti api, saudara. Berapi-api. Dan jenis ular ini, jenis ular yang bisa memakan sesamanya, saudara. Jenis ular yang bisa makan ular. Dan ini sesuatu yang menarik, saudara. Sesuatu yang menarik. Fakta ini saya akan jelaskan supaya kita mengerti akan firman Tuhan, saudara, pada hari ini. Kenapa Tuhan memakai yang namanya ular tedung dan ular tembaga? Next slide. Mari sama-sama kita buka di dalam Keluaran 4 ayat yang kedua sampai ke-5. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Tuhan pakai Musa, saudara. Tuhan pakai Musa pada zaman itu. Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan berkata, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu. Lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Saya ajak kita buka sebuah ayat lagi, saudara. Di dalam Keluaran 7 ayat 10 sampai ke 12. Dikatakan firman Tuhan berkata seperti ini. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun ahli-ahli sihir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Dari kisah ini, saudara, saya mau ceritakan bahwa konon di zaman dahulu, jikalau kita lihat tadi ayat yang terakhir dikatakan bahwa Firaun itu tetap tidak percaya, saudara, bahwa perbuatan Tuhan yang begitu sempurna. Kalau tadi kita melihat bahwa Musa memegang akan ekor daripada ular itu dan kemudian
ular itu kemudian menjadi tongkat. Konon di zaman dahulu, zaman Mesir saudara, zaman dahulu dikatakan, saya dapat satu cerita saudara. Kalau ada satu jenis ular yang dipegang ekornya, kemudian kita buat dan kita lempar seperti tali lasso saudara. Kalau yang pernah tahu ya saudara ya, pernah nonton film Zorro saudara ya. Dilempar seperti apa ya? Seperti dikelilingi saudara. Dan ular ini darahnya itu bisa sampai ke kepala. Dan kemudian ular ini mengeras saudara. Dan kemudian ada beberapa saat ular itu dilempar kembali ke tanah. Beberapa saat kemudian dia berubah menjadi ular lagi. Oleh karena itu hal ini yang membuat Firaun itu gak percaya saudara. Oleh karena itu hal ini yang membuat Firaun itu tidak percaya bahwa perbuatan Tuhan itu begitu ajaib. Tetapi Tuhan tetap melakukan hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa adalah ular yang dari tongkat Harun itu menelan tongkat-tongkat mereka saudara. Tetap Tuhan kerjakan yang ilahi. Tetap Tuhan kerjakan yang ajaib di tengah-tengah semua yang ada. Tapi tetap Firaun tidak percaya saudara. Sebuah karya Tuhan yang Tuhan gambarkan di dalam Bilangan 21 ini adalah bicara tentang Mesias. Ahli teologi percaya bahwa ayat ini adalah ayat yang singkat menjelaskan di dalam perjanjian lama adalah tentang karya Tuhan. Di dalam firman Tuhan berkata apa? Hanya melihat saja dia disembuhkan saudara. Hanya melihat saja dia disembuhkan. Sama dengan karya Tuhan. Ketika kita melihat akan salib Tuhan, kita percaya saja, maka hidup kita diselamatkan. Amin. Karya Tuhan begitu sempurna saudara dalam kehidupan kita. Pekerjaan dahsyat yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Karyanya begitu sempurna. Tetapi pada pagi hari ini saya mau menyampaikan saudara. Seringkali hati kita menyimpang saudara. Hati kita menyimpang. Tuhan sudah kerjakan yang luar biasa. Tuhan sudah kerjakan yang ajaib. Seringkali yang Tuhan kerjakan itu menjadi sebuah berhala dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita buka di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai ke 4. Bisa next slide. Dikatakan di dalam firman Tuhan, maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya adalah disebut Nehustan. Saudara, di dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, bangsa Israel melihat bahwa karya Tuhan pada waktu zaman Musa begitu dahsyat dan ajaib. Mereka berpikir mereka membakar korban bagi ular itu, seolah-olah ular itu masih ada kuasanya saudara. Dan itu menjadi berhala
Dan itu menjadi hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dikatakan di dalam ayat ini ular tembaga yang dibuat Musa. Ular tembaga itu melambangkan daripada sebuah benda. Musa itu melambangkan daripada sebuah pribadi, saudara. Di dalam kehidupan kita, jangan sampai ada berhala di dalam kehidupan kita. Arahkan hati kita hanya kepada Tuhan saja. Next slide. Nehustan yang mempunyai arti ada a piece of brass, sebongkah kuningan yang tidak ada harganya. Dan idolatry, penyembahan berhala, dikatakan apa? Something more important to us more than God. Sesuatu hal yang lebih penting daripada kita daripada Tuhan. Atau bisa dikatakan bahwa segala sesuatu yang menggantikan Tuhan, yang menjadi objek iman selain Tuhan. Kalau bicara tentang berhala dalam kehidupan kita banyak, saudara. Tetapi dari ayat ini saya ingin menjelaskan 3 hal dalam kehidupan kita. Yang pertama, ini adalah manusia, saudara. Seringkali manusia itu menjadi satu berhala dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali hati kita mencondong kepada manusia yang menjadi idola kita, saudara. Dan lebih daripada Tuhan. Itu yang salah. Amin. Mungkin di slide ini tidak lengkap, saya ada garis miring, saudara. Dikatakan bahwa hal-hal lain di dalam dunia ini. Mungkin juga di dalam sebuah pelayanan itu menjadi berhalamu. Pak, masa pelayanan bisa jadi berhala? Iya, bisa. Sangat bisa, saudara. Saya belajar supaya tidak ada berhala di hati kita. Kalau ada berhala di hati kita, simple, saudara. Saya pelajarin. Biasa kalau orang kaya, saudara, ada uang. Ini di depan mata, saudara. Kalau dia punya ikatan dengan yang namanya uang, hilang sedikit aja, saudara, marah. Benar ya? Perkara 10.000 perak aja, saudara, marah. Padahal di rekeningnya ada sekian puluh miliar. Masa iya, Pak? Iya, di depan mata saya, saudara. 100.000 aja buat diambil pembantu aja marah, saudara. Biasa seperti itu. Saya belajar di dalam kehidupan ini. Hati saya hanya mencari apa yang Tuhan mau saja. Entah apapun kondisi kehidupan kita, fokus arah hati kita hanya kepada Tuhan. Amin. Hal yang kedua, saudara, yang seringkali menjadi berhala dalam kehidupan kita adalah kekuasaan. Pada waktu zaman itu mungkin Musa dan bangsa Israel melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Dia berpikir bahwa kuasa itu akan terjadi selama sepanjang akan kehidupannya. Dan dia menjadi satu patokan bahwa kuasa itu tetap bekerja sampai saat ini. Saya berdoa, saudara, Tuhan itu jauh lebih bekerja lebih dahsyat dibandingkan apa yang sebenarnya Tuhan sudah kerjakan dahulu. Amin. Sangat mudah kita juga menggunakan kekuasaan maupun sebuah posisi ataupun sebuah jabatan kita pakai untuk lebih daripada kekuasaan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Saya punya cerita, saudara, di dalam kesaksian saya. Saya punya 3 anak. Saya ini seorang ayah, punya 3 anak. Saya ceritakan kesaksian ini, saya berdoa supaya kita bisa menangkap, saudara. Pada satu saat, saya ini pulang kerja malam hari. Udah capek kerja, capek pelayanan. Saya pulang, saya berpikir bahwa saya bisa dapat makan dan kemudian saya bisa tidur enak, saudara.
Pada waktu saya pulang, saya mendapati kedua anak saya ribut. Anak yang pertama dan anak yang kedua ribut besar, saudara. Kemudian yang namanya habis pulang kerja capek, pelayanan capek, saya ketemu dengan anak dua ribut, saudara. Yang pertama dan kedua. Sebagai seorang orang tua, merasa apa, saudara? Saya berhak marah. Saya pukul, saudara, anak saya yang kedua. Pada saat itu juga anak saya yang nomor satu berkata apa? Papa, kamu melakukan hal kekerasan. Papa pendeta. Saya berkata bahwa ya Tuhan Yesus. Saya berkata bahwa ya Tuhan, saya menggunakan kekuasaan saya salah, saudara. Lalu anak saya ribut, nangis, dia naik ke atas loteng, masuk ke kamar, banting pintu, bantal dilempar, guling dilempar, wow, papa make abusement katanya. Ya ampun Tuhan Yesus. Kayaknya kenapa lu yang ribut-ribut, papa udah suruh jangan ribut, tetap ribut. Sampai saya bilang Tuhan ampuni saya. Sampai saya datang, saya jelasin, saya maki-maki, saudara. Berubah gak? Enggak berubah. Saya berpikir saya bisa menggunakan kekuatan saya, saudara. Lebih daripada kekuatan Tuhan. Singkat cerita dia banting, dia gak mau dengerin. Tahu kan saudara, dia sujud di ranjang, dia ambil bantal, dia dekep akan kepalanya, saudara. Dia gak mau dengerin apa yang saya ngomong. Singkat cerita saya masuk ke kamar, saya mandi. Saya gak makan, saudara, saya udah ilfeel sekali. Saya berdoa di hadapan Tuhan, saya bilang Tuhan ini gimana ya. Lalu pas waktu saya mau tidur, jam 11:30 malam, saudara, bayangin. Pas saya mau tidur, Tuhan bicara, nak, jangan gunakan kekuatanmu. Jangan gunakan hakmu sebagai seorang ayah. Tapi jadi teladan buat anakmu. Maukah engkau mengubah keadaan yang ada? Mau Tuhan. Lalu saya berjalan. Bagaimana Tuhan mengubah? Ajari anakmu cara minta maaf. Saudara bayangin, udah kondisi begitu suruh minta maaf, saudara. Luar biasa gitu ya. Saya datang ke kamar, saya buka kamar. Saya berkata dengan anak saya, Papa gak sempurna, Sa. Saya bilang sama anak saya yang panggil dia, Papa gak sempurna. Papa tuh manusia biasa. Mungkin kamu lihat Papa gagal. Tapi satu hal pesan Papa. Supaya apa? Supaya kamu kenali Papa, Tuhan Papa yang Papa sembah. Dia Tuhan yang sempurna. Tidak ada Tuhan lain, Sa, yang membuat Papa ada sampai saat ini. Cuman karena Dia. Saudara pikir dia langsung berubah? Enggak, saudara. Dia tekap akan kepalanya dengan bantal lagi. Dia sujud lagi. I don't want to hear you. You make abusement. Enggak apa-apa. Saya berkata, kamu gak dengerin Papa juga gak apa-apa. Tapi Papa cuma mau jelasin. Kamu mau dengar, tidak mau dengar, gak apa-apa. Singkat cerita, Papa cuma pengen minta maaf sama kamu. Papa salah, Papa minta ampun. Saudara, apa yang saudara tahu? Selang 2 hari kemudian, hari Senin, saya pulang kerja. Saya dengar istri saya berkata, tuh anak lu berdua berantem lagi. Oh Tuhan Yesus. Tahu saudara apa yang terjadi? Dia cakar adiknya sampai tangannya berdarah, saudara. Langsung dalam hati saya, yang make abusement lu atau gue ya? Kayaknya gue cuma pukul sampai merah doang di pantatnya. Saya diajarin oleh ibuin soalnya dulu, kalau misalnya mau pukul anak, pukul pantat, saudara. Ini bantal yang paling enak, saudara. Nah, jadi pas saya dengar begitu, saya bisa marah gak, saudara? Bisa. Kamu udah melakukan lebih parah daripada Papa. Dalam hati saya gak mau melakukan hal itu. Saya berkata bahwa Tuhan, saya mau meletakkan, meskipun saya punya hak untuk marah, tapi saya tidak mau marah. Pada waktu itu malam
kemudian mereka tidur. Saya samperin daripada anak saya yang nomor 2, yang dicakar tangannya sampai berdarah. Saya bilang, coba papa lihat. Saya lihat ada darah. Saya turun ke bawah. Saya ambil obat. Saya obatin. Tanpa marah, saudara. Tanpa bicara sesuatu, saya obatin. Lalu singkat cerita, saya selimutin 2 anak saya. Saya berkata bahwa udah ya, tidur. Saudara, besoknya Bapak Ibu Saudara tahu, anak saya berubah. Karena kekuatan saya bukan. Karena saya meletakkan, saya tidak mau menggunakan kekuatan saya, tapi saya mengandalkan akan firman Tuhan, akan kuasa Tuhan yang bekerja. Amin. Jangan gunakan kekuatanmu, saudara. Engkau tidak akan bisa mengubahkan situasi yang ada. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan situasi, keadaan di dalam hidupmu. Hal yang ketiga, saudara, experience, sebuah pengalaman. Next slide. Experience, sebuah pengalaman. Seringkali orang bersaksi, dulu seperti ini. Dulu seperti ini. Satu hal, saudara, saya seringkali berkata bahwa, ya sekarang gimana? Apa yang kita harus perbuat? Tuhan itu selalu bekerja dengan cara yang ajaib, amin. Dengan cara yang berbeda. Saya percaya dalam perjalanan kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah Tuhan mengerjakan hal yang sama di dalam setiap pribadi yang ada. Itu pasti berbeda-beda. Bahkan dari masa ke masa, Tuhan kerjakan sesuatu yang berbeda. Saya mengalami sebuah hal keajaiban, saudara, pada waktu dulu saya pada waktu pertama kali bertobat. Saya ini jemaat yang sangat aktif. Aktif apa? Aktif ikut doa, aktif ikut komsel, aktif ikut ibadah. Ikut ibadah tuh seminggu bisa 3 kali, saudara. Bahkan kalau doa itu, saya bukan doa yang biasa setiap Sabtu. Doanya dari jam 2 pagi sampai jam 10 pagi, saudara. Di menara doa, saudara, di Gajah Mada. Setiap minggu ikut gak? Ikut, gak pernah absen saya. Ada satu waktu, saya ini waktu kondisi saat itu saya lagi kepepet. Lagi gak ada uang. Saya berdoa di kamar doa, saya berkata bahwa Tuhan, saya mau pergi ke menara doa. Tapi saya gak ada uang. Dan uang-uang saya pas-pasan. Waktu itu kalau gak salah ada sekitar 2.000 perak, saudara, 2.000 atau 1.500. Dan ini jam 2 malam. Dan gak mungkin di dalam gang rumah saya yang cukup muat 1 mobil setengah, saudara, malam-malam itu komplek yang sepi sekali. Lalu tiba-tiba Roh Kudus bicara di hati saya. Coba kamu pergi keluar. Kamu beres-beres, kamu buka pintu, kamu tungguin aja. Siapa tahu ada bajai lewat. Hati saya, saudara, melangkah dengan tidak ragu. Saya melangkah dengan yakin. Saya langkah dengan yakin. Saudara, pas saya buka pintu, tiba-tiba ada 1 bajai. Kutuk. Datang. Dek, mau kemana, Dek? Saya mau doa, Pak. Di mana doa? Oh, mau doa. Oke, naik aja ke Gajah Mada ya? Iya, Gajah. Berapa, Pak? Kalau nggak salah dia sebut sekian, cuman uang saya nggak cukup, saudara. Saya berkata, Pak, saya cuma dari sekian. Ya udah nggak apa-apa deh, naik aja. Naik, saya dianterin, saudara, sampai ke Gajah Mada. Itu perbuatan yang luar biasa yang Tuhan yang kerjakan dalam hidup saya, salah satunya, saudara. Tiba-tiba muncul gitu aja. Lalu saya senang sekali. Kemudian ada satu saat saya ada di dalam kondisi yang sama. Saya berpikir
Tuhan bisa kerjakan yang sama lagi, saudara. Saya doa, saya mau doa, Tuhan pasti penuhin, Tuhan pasti sertai. Pas saya jalankan, saudara, saya tunggu di depan pintu sampai 1 jam tidak ada yang lewat, sampai 2 jam tidak ada yang lewat, sampai 3 jam saya masuk dan kemudian saya tidur, saudara. Jangan gunakan sebuah pengalamanmu disamakan dengan yang saat ini. Hati kita akan salah. Amin. Saya berdoa setiap kita menangkap akan pesan firman Tuhan ini. Saya berdoa ini menjadi satu blessing di tengah-tengah kita. Mohon maaf kalau ada sedikit apapun yang salah atau apapun. Tetapi saya percaya ini menjadi satu blessing dan berkat Tuhan di tengah-tengah kita. God bless you. Saudara, hari ini saya teruskan. Ini sudah kurang lebih saudara 1 minggu ini terus bicara di telinga saya. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan bilang tentang the heavenly real. Saudara, ada satu kenyataan, surga harus lebih real daripada dunia ini. Saudara, surga harus lebih nyata daripada keadaanmu. Surga harus lebih nyata daripada kelemahanmu. Surga harus lebih nyata daripada apapun, saudara, yang hari ini disodorkan oleh dunia. Amin. Saudara, the heavenly real. Saya berdoa setiap saudara, dimensi surga menjadi nyata di bumi, dimulai dari hidup kita. Amin. Saudara, mari kita lihat yang pertama. Saya minta saudara baca semuanya dengan suara keras yang tanda kunci, ya, tanda kunci, supaya kita semuanya tahu. Nanti saya bacakan ayatnya. 3, 2, 1. Ketika dimensi surga menjadi nyata, semua berkat rohani dapat kita terima. Yang kedua, bersatu dengan Kristus. Itu kuncinya, saudara. Ya, saudara, untuk membuat heavenly realm, saudara, real, saudara, maka simple. Saudara, ketika dimensi surga menjadi nyata, semua berkat rohani dapat kita terima. Kuncinya apa? Bersatu dengan Kristus. Saya bacakan ayatnya. Setiap berkat rohani di dalam dimensi surga sebenarnya telah diberikan kepada kita dengan limpahnya, sebagai suatu hadiah cinta dari Bapa surgawi kita yang ajaib. Bapa dari Tuhan kita Yesus, semuanya karena Ia melihat kita dibungkus di dalam Kristus. Inilah alasan mengapa kita merayakan Dia dengan segenap hati kita. Ya, saudara, mulai ya, pelan-pelan ya. Saudara, begini ya, semuanya saudara sudah diberikan, sudah kita terima. Saudara, jadi tidak ada yang bodoh, karena hikmat itu berkat surga, itu heavenly, saudara. Saudara, hikmat itu heavenly, saudara. Saudara, kemudahan itu heavenly. Mujizat itu heavenly, saudara, rim. Saudara, saya suka heavenly real. Bukan cuma dimensi, tapi sudah jadi real. Amin. Saudara, real, saudara. Saudara, dan itu semua punya kita. Semua punya kita. Caranya untuk saudara melihat itu gampang, bersatu dengan Kristus. Saya mulai terangkan pelan-pelan tentang bersatu dengan Kristus. Yang pertama, saudara, milikilah pikiran Kristus. Saudara, saya dulu punya mentor, dan ini bagus mentor saya. Itu simple, saudara. Saudara, itu diajarkan pada waktu saya kelas 9. Ya, umur 9, saudara, bukan kelas 9, umur 9. Dia mentor di gereja GKI, saudara ya. Saudara, dan mentor saya ini ngomong begini. Setiap kali kamu mau melakukan apapun, misalnya kamu marah, atau kamu takut, atau kamu mau pergi, pikirkan 3 hal. Ya, apa yang Yesus kira-kira pikirkan? Apa yang kira-kira Yesus bereaksi? Apa yang kira-kira Yesus munculkan dalam hidupnya dengan peristiwa itu? Karakter Yesus apa? Saudara, dan itu terus setiap minggu. Setiap minggu dengan bahasa anak-anak dibilang, apa
Apa yang Yesus mikir, apa yang Yesus mau buat, sifat Yesus apa itu tiap hari, tiap minggu. Saudara, dan itu ujungnya ya. Kalau saya mau marah, itu kata-kata guru saya itu keluar. Apa yang Yesus pikir, saya mikir gini, Yesus gak mungkin mikir iri ya. Yesus gak mungkin mikir kotor. Yesus gak mungkin mikir ya perzinahan. Dan saya kemudian diajarin juga sama beliau, bilang gini, terus kamu tinggal berdoa gini, Tuhan tolong supaya saya mikir yang Yesus mikir, supaya saya buat yang Yesus buat, supaya sifat saya seperti Yesus. Saudara, ini pelajaran anak sekolah minggu. Tapi kalau saudara mau bersatu dengan Yesus, coba tanamkan ini setiap saat. Saudara, ini saya buat sampai hari ini. Saudara, setiap kali saya mau lakukan sesuatu, saya cuma selalu berteriak-teriak. Bahkan kadang-kadang saya di kamar mandi, saudara, sembari mandi gini, Tuhan yang kau pikir bagaimana? Tuhan yang kau buat bagaimana? Tuhan, ajari aku bereaksi seperti kau bereaksi. Dan semakin engkau melatih itu, maka engkau bersatu dengan Yesus. Saudara, ada hari-hari saudara, saya benar-benar saudara gak mood sama beberapa orang. Ya, menurut saya ini orang nyebelin. Menurut saya ini orang saudara males. Saudara, dan saya ke kamar mandi dan saya sebut nama orang itu dan teriak-teriak gini, Tuhan, kau lihat dia seperti apa? Kau lihat dia seperti apa? Tolong Tuhan, buat aku bisa melihat dia seperti engkau melihat. Saudara, dan tiba-tiba saudara ya, di hati saya Tuhan bilang begini, nak, dia bukan malas, dia takut. Dia takut. Dia takut untuk bersaksi, dia takut untuk mengerjakan, dia takut untuk kamu marahin, dia takut ketemu kamu, dia takut salah. Dan itu membuat dia freeze, membuat dia tidak bisa melangkah dan berbuat apa-apa. Saudara, tiba-tiba saya melihat dari cara pandang yang berbeda. Yang pertama saya mikirnya malas. Saudara gak mau kerja, nyebelin. Saudara gak taat. Tapi waktu saya di kamar mandi teriak-teriak dan berkata, Tuhan, 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 apa yang kau lihat? Apa yang kau pikir tentang dia? Tiba-tiba beda, saudara. Beda. Saudara, bersatu dengan Kristus itu seperti itu. Saudara, seringkali saya lihat masalah. Saudara, dan saya juga teriak-teriak dan berkata di dalam hati. Saudara, saya ini bukan orang yang kalau hubungannya dengan Tuhan semua diem-diem baik-baik, saudara. Saya selalu teriak-teriak sama Tuhan. Saudara, saya berkata lihat masalah, saya bilang, Tuhan, apa yang kau lihat? Apa yang kau lihat? Dan saya selalu belajar melihat dari apa yang Tuhan lihat. Itu sekali lagi membuat kita bersatu. Kalau saudara belajar menyatu dengan Tuhan, melihat semua dari sudut Tuhan, ya. Sekali lagi simpel untuk menyatu itu. Apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan pikir, apa yang menjadi sifat Tuhan harus menjadi bagian saya. Maka tiba-tiba semua berkat, semua kekayaan, semua heavenly real saudara menjadi milik kita. Amin. Oke, sekarang kita lihat yang kedua, ya. Yang kedua. Oke, kita baca semua lagi yang kunci, ya, yang kunci atas dan bawah. 3, 2, 1. Ketika dimensi surga menjadi nyata, semua orang disembuhkan dengan seketika. Yang di bawah diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Saudara, ketika dimensi surga itu ya menjadi nyata, orang disembuhkan. Ayatnya ya, kemanapun ia pergi, ke desa, ke kota, ke kampung, dan ini yang akan kita buat. Amin.
saudara, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar, memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh seketika itu juga. Saudara, saya mau berkata, kalau saudara benar-benar saudara ya menyatu dengan Kristus, di dalam dirimu itu keluar kesembuhan dan kehidupan. Siapapun yang menjamah engkau, saudara, engkau menjamah bisa dengan perkataan, bisa dengan sentuhan, maka tubuh jiwa roh menjadi apa? Sembuh. Amin. Tubuh jiwa roh menjadi sembuh. Saya mau berkata, setiap saudara ya, mungkin saudara pernah dihancurkan iblis. Kalau saudara ketemu dengan heavenly real, maka tiba-tiba saudara jadi alat untuk menyalurkan kesembuhan. Dan itu enggak usah, jangan pernah berpikir saudara ya, itu perlu tengking 30 jam gitu ya. Saudara, tiba-tiba pada waktu engkau nyatu nih, jerit, waktu engkau menjadi saluran, tiba-tiba itu kesembuhan saudara ada di sekelilingmu. Hari ini siapapun engkau, saya tahu ada begitu banyak orang yang masih jatuh bangun dalam dosa. Saya tahu ada begitu bau perzinahan yang saudara teriak dan berkata, Tuhan, aku tidak bisa lepas. Saudara mungkin suka utang kiri kanan dan saudara bilang, Tuhan, aku tidak bisa lepas. Mungkin yang lain, saudara bohong. Saudara, saya orang yang mengerti itu semua. Saudara dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Saya mau saudara ganti namanya dengan begitu, yaitu Joshua dari Bekasi. Bagaimana Allah mengurapi Joshua dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Joshua berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Joshua. Saudara, mari ganti dengan nama saudara semua. Semua berkata yaitu tentang PMI dari Bekasi ya. Saudara sebutkan nama saudara semua ya. 3, 2, 1. Yaitu tentang PMI dari Bekasi. Bagaimana Allah mengurapi PMI dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Dia PMI berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai PMI. Saudara, yang kedua adalah bagaimana berjalan dengan Roh Kudus. Saudara, dan hari ini kalau saudara mau berjalan dengan Roh Kudus, saudara harus punya waktu cukup panjang untuk mengenal. Amin. Coba kalau pagi ya, bahasa roh itu sembali pasang radar. Ini saya hari ini mengajar, saya berdoa saudara tidak pengen khotbah yang semangat cepat ya, tapi ngajar. Saudara, jadi kalau saudara bahasa roh, jangan bahasa roh ya nggak ada feeling, nggak ada mood. Itu nggak nyambung. Saudara, kalau bahasa roh itu sembari di sini pasang radar. Sembari bahasa roh ya, di sini nih terus gini, Roh Kudus, Roh Kudus, buat aku ngerti hatimu. Nanti tiba-tiba saudara bisa rasa sedih gitu. Nah, itu masukin. Mulai nyanyi atau mulai bermazmur dengan nada yang tiba-tiba di sini. Atau tiba-tiba di sini itu kayak power, tiba-tiba di sini kayak api, tiba-tiba di sini saudara ya kayak berjaga-jaga. Ya. Nah, itu menyatukan diri dengan Roh Kudus. Ya. Kalau mau doa pagi itu jangan semuanya ya. Ya. Saudara kayak mesin gitu loh. Saudara, pertama SMA, habis SMA deklarasi. Please, itu baik, tapi bukan begitu. Saya kalau pagi saudara, saya akan berlutut dengan berkata gini, I love you. Nah, kalau saya I love you-nya masih gombal, saudara tahu kan ya, I love you gombal kita, itu udah kayak loncer gitu. I love you, selamat pagi gitu ya. Diam dulu,
Tarik nafas sampai saudara ngomong I love you itu di sel di hatimu. Ya, itu kerasa. Saudara sampai, saya perlu kadang-kadang 3-4 kali saya diam dan gini. Sorry Tuhan. Tuhan, thank you, I love you. Saya tahu itu belum. Masih kurang dalam nih. Saya akan diam lagi, saya renungkan lagi, saya ngomong lagi sampai saya bisa kerasa. Setiap hati saya, jiwa saya, roh saya menyatu bilang I love you. Ya. Setelah itu mulai tanya, Tuhan, apa yang kau mau? Apa yang kau mau? Tadi 2 hari yang lalu saudara. Saudara, pada waktu saya berdoa seperti itu pagi sudah jam 4 pagi. Saya cuma bilang, Tuhan apa? Itu cuma satu kata yang keluar, Joel. Saudara, dan saya bilang, Joel pun kita perlu nanya lagi. Ini generasi Joel yang akan diserang? Atau ini ibu Joel? Ya, atau ini Joel yang mana? Dan waktu saya tanya, Tuhan ini Joel yang mana? Roh Kudus tolong. Tuhan bilang all. Dan saya mulai bangun. Dan benar saudara, Bu Joel sakit. Joel saudara yang di rumah Shalom juga sakit. Saudara, tiba-tiba generasi Joel banyak sekali yang kena. Saudara yang kecil-kecil. Sekali lagi. Saya belajar setiap pagi. Saya belajar kadang-kadang tiap pagi saya tanya, Tuhan ini apa? Tuhan bilang, banjir, tahan banjir. Kadang-kadang saudara jam 3 pagi Tuhan bilang gini, pegang lantai, gempa bumi. Saudara, dan saya turun dan saya pegang. Saya doa cuma bilang, Tuhan tertahan. Itu cara kita bergaul dengan Roh Kudus. Itu ajaib. Sekali lagi saudara, mari berjalan dengan Roh Kudus. Amin. Ya, oke, kita teruskan, saudara ya. Yuk kita baca lagi. Sama-sama yang tanda kunci. Ya, yang tanda kunci. 3, 2, 1. Ya, kesembuhan dari dimensi surga mengalahkan sakit penyakit, bahkan kematian. Kuncinya apa? Peperangan rohani. Saudara, ayatnya itu jelas berkata iblis hendak membunuh 1/4. Saudara, dan itu pakai bahasa binatang buas namanya terion. Dan terion itu artinya virus, bakteri, kuman. Saudara, wabah, sakit, penyakit dan sebagainya. Jadi terion itu bukan binatang buas dalam arti makhluk saudara ya. Kayak kemarin saudara film internal, dia gambarkan binatang buasnya itu terion saudara. Dan terion itu bahasa yang sama artinya virus, kuman saudara. Saudara, sekali lagi saudara, kita akan mengalahkan ini. Tidak peduli dimanapun dibilang ada gelombang ketiga, kita bilang no way, amin. Yang ada gelombang lawatan, gelombang kemenangan, gelombang sukacita. Saudara, sekarang yang selanjutnya, ketiga, kekayaan. Yuk kita baca sama-sama yang kunci 3, 2, 1. Ketika dimensi surga menjadi nyata, kita menerima kekayaan bangsa-bangsa. Penuhi pikiran kita dengan dimensi surga. Saudara, saya bacakan ya ayatnya, Kolose 3 ayat 2. Saudara, ya berpestalah akan semua harta karun dari dimensi surga. Penuhi pikiran kalian dengan kenyataan surgawi, bukan dengan gangguan dari alam jasmani. Loh, Tuhan yang nyuruh pesta kok saudara. Berpestalah. Ayo sekali lagi ngomong kiri kanan. Berpestalah dengan semua harta karun dari apa? Dimensi surga. Pesta. Saudara, karena itu setiap kali orang bilang begini, Bu, kenapa sih di Mahanaim bunganya mahal-mahal, buat apa? Lo pesta. Ya, kenapa sih kita bikin lagi baju batik free dikasih? Pesta. Ya saudara, kenapa dikasih gelang semuanya? Pesta. Dan coba baca saja yang ada di gelangmu.
Saudara, itu perjanjian sangat banyak. Pesta, saudara. Saudara, kalau saudara lihat semua film yang hari-hari ini muncul, semua pakai gelang. Semua penggemar film, ya, semua film yang hari-hari ini muncul semua pakai apa? Gelang. Dan saudara, sebelum itu Hollywood dibuat, Tuhan sudah bilang sama saya, gelang. Di akhir zaman sampai tahun depan, perjanjiannya akan pakai gelang. Saudara, dan terbukti semua film keluarnya kekuatannya gelang. Kenapa? Itu cuma imitasi. Itu dari iblis. Tapi dari Tuhan kita harus dengar lebih dahulu. Amin. Kita harus dengar lebih dulu, saudara. Saudara, dan Tuhan bilang berpestalah. Hari ini saudara bilang, Bu, buang uang lagi ke daerah, pesta. Saudara bilang, Bu, bagi-bagi makanan lagi, pesta. Saudara tidak akan pernah menjadi miskin karena saudara berpesta dengan harta daripada surgawi. Pesta, saudara. Pesta. Ada satu kesaksian, saudara. Dan itu dibilang, jangan pakai buang semua pikiran kenyataan. Mari mulai berpikir tentang yang surgawi. Ya, saudara, kan dibilang begini, pestalah dengan harta karun dimensi surga. Penuhi pikiran kita dengan dimensi surga. Saudara, pada saat iblis itu mulai mengajak saudara berzina, masturbasi, marah atau apapun, dia akan coba saudara bawa ke dimensinya. Ya, siapapun, maaf kata nih ya, yang pernah jatuh dalam dosa perzinahan, nggak ada tiba-tiba kayak orang gila bangun tidur berzina, nggak ada. Mulai terbayang seseorang, mulai merasa sepi, saudara digiring, betul kan? Persoalannya tinggal saudara itu sesimpel itu. Saudara pindah dimensi, saudara menang. Banyak orang tidak pernah bisa pindah dimensi. Saya tadi berkata, saya sembuh begitu saja, jerak. Pindah dimensi. Saudara, tiba-tiba hati saya ini penuh dengan kasih akan Tuhan. Tiba-tiba yang saya pikirin selalu pengen memberikan sesuatu buat orang lain. Saudara, tiba-tiba saudara, saya tuh bangun pagi aja kadang-kadang udah mikirin begini, aduh Natal pengen buat apa ya? Aduh nanti tanggal 18 pengen kasih apa ya buat Tuhan ya? Saudara, saya pikirin dengan segala yang saya tuh bahkan saudara misalnya di pesawat ya, saya tuh bisa pikirin gini, aduh seandainya ya biola suaranya begini, drumnya begini, ya kemudian ada suara angin, ada suara timpani, saudara. Dan saya nggak mikirin karena apa? Karena saya pengen kasih ke Tuhan. Dan mendadak, saudara nggak pengen kok yang ini. Saudara. Kenapa? Dimensinya beda. Saudara, setiap kali ada telepon bilang ini, Bu, kita nggak ada uang buat gajian. Saya nggak mau itu membuat saya terseret ke situ. Saya akan langsung berkata begini, bayangin ya, 2 tahun pandemik, kita bagi ya udang. Kita makan king crabs, kita makan roti, kita punya yang namanya disinfektan no limit. Kita pergi ke bangsa-bangsa. Siapa bilang kita tidak bisa jalan-jalan? Kita keliling Indonesia. Saya setiap minggu naik pesawat. Saudara, saya sedang omongin begitu. Saya penuh dengan dimensi surga. Dan saya mulai ngomong, berkat dari utara selatan datang. Dan semuanya datang. Dan semua datang. Sekali lagi, penuhi dengan dimensi surga. Penuhi dengan dimensi surga. Maka engkau menjadi sangat kaya. Amin. Saudara, selanjutnya, karena sangat cepat, saya harusnya banyak banget saudara. Ini keren banget. Yuk kita baca 1, 2, 3. Ketika dimensi surga menjadi nyata, semua penduduk menjadi orang benar, melewati semua dengan cara surga. Aktifkan warisan surga. Saudara, sebegitu loh saudara. Saudara, di Alkitab dikatakan betapa kalian diperkaya ketika kalian dianiaya karena melakukan apa yang benar. Karena dengan demikian kalian mengalami dimensi kerajaan surga. Lewati apapun kalian tidak akan pernah menjadi lemah. Persoalan tidak membuat kita lemah, tidak membuat kita berhenti.
Persoalan membuat kita diperkaya. Amin. Diperkaya. Itulah dimensi surga. Saudara, lihat di sini. Saudara, ayatnya itu keren banget, saudara. Iman dan kasih kalian bangkit dari dalam kalian ketika kalian mengakses semua harta karun warisan kalian yang tersimpan di dalam dimensi surga. Mungkin banyak orang itu tidak tahu bagaimana mengaktifkan. Saudara, saya ini kalau pakai gelang, ya setiap kali pakai gelang, saya selalu bilang gini, aktif. Bahkan saudara, beberapa kali pada saat saudara nggak dapat pesawat, atau saudara macet, atau saudara apapun, saya angkat, saya bilang aktif, terbuka. Dan itu aktif. Saudara, pada waktu saya ini saudara lemah, saudara, saya diangkat dan bilang begini, Tuhan, semua kekuatan surga ngalir. Pada waktu saya butuh malaikat, saya bilang malaikat bergerak. Dan itu saya lihat. Kalau saudara bilang, Bu, saya kok gak bisa, lakukan terus dan terus. Karena kalau saudara pertama, itu kalau saudara lihat film silat ya, pertama saudara gini, gak keluar apa-apa. Nggak keluar apa-apa. Saudara, tapi nanti one day kalau saudara tiba-tiba itu istilahnya nih ya, semua aliran itu tiba-tiba selaras, saudara curet keluar energinya. Nah, demikian juga dengan surga. Saudara pertama bilang aktifkan iman, aktifkan sayap. Nggak bisa kalau itu semua nggak sepakat. Itu mulai dari mulut, pikiran, hati, iman, itu tiba-tiba harus ngumpul, saudara. Juret itu, saudara. Dan pada waktu itu kumpul, gerak, saudara. Maka itu tiba-tiba akan aktif, juret, saudara. Saudara, ayo teruskan, ya. Saudara, karena cepat, karena waktu. Saudara, yang kelima, mari 3, 2, 1. Ketika dimensi surga menjadi nyata, orang-orang benar memerintah, tetapkan semua. Saudara, ini hak, ya, bahwa yang menetapkan adalah kita, saudara. Saudara, siapa yang mau naik tahun demi tahun, presiden demi presiden, saudara mari tetapkan. Saudara mari tetapkan. Saudara, dan lihat ayatnya yang bawah, Daniel 4 ayat 17. Karena hal itu sudah ditetapkan oleh para penjaga. Siapa para penjaga? Saudara dan saya. Saudara, ayatnya lebih kencang lagi, diperintahkan oleh orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Saya. Maksud dari keputusan ini ialah agar seluruh dunia mengerti. Ya, semua orang sedunia harus tahu bahwa yang maha tinggilah yang berkuasa atas dimensi kerajaan-kerajaan di dunia. Jadi mau ada kerajaan bisnis, mau kerajaan tambang, mau kerajaan pendidikan, mau kerajaan ekonomi, kita penjaganya dan orang-orang kudus yang menetapkan. Amin. Kita yang menetapkan. Karena itu pada waktu kita berkata tidak boleh ada pandemik, tidak bisa. Pada waktu kita berkata Indonesia tidak resesi, hari ini Indonesia ekonominya 10 terbesar. Saudara, hari ini saudara, dunia mengakui yang jago menangani pandemik 5 terbaik dari seluruh dunia, Indonesia. Saudara, tidak bisa tidak. Saudara, kita bilang tidak ada kerusuhan. Mau ABC, saudara mencoba tetap tidak ada kerusuhan. Karena ingat, yang ditetapkan oleh para penjaga, yang diperintahkan oleh orang kudus, kita yang berkuasa atas dimensi kerajaan dunia. Yang terakhir, ke-6, 1, 2, 3. Ketika dimensi surga menjadi nyata, kuasanya yang tidak terbatas dinyatakan. Mari pakai otoritas surga. Saudara, ayatnya berkata kesempurnaan dan otoritas dimensi surga yang penuh dengan kemuliaan.
Saudara, terlalu dalam dan panjang apa yang sebenarnya tentang heavenly real. Tapi saya mau berkata ini terus bergema. Tuhan bilang begini, ini menjadi tema tahun depan. Saudara, Tuhan bilang dulu istilahnya surga menyentuh bumi. Saudara, tapi Tuhan bilang gini, surga menyentuh bumi itu rada-rada susah. Surga dari sana jauh kan. Saudara, sekarang Tuhan bilang gini, heavenly real. Artinya sudah real, lebih real dari tangan kita. Lebih real dari persoalan kita. Lebih real dari hidup kita. Heavenly real. Amin. Saudara, biar itu menjadi kenyataan. Saudara, saya percaya, saudara, tahun depan kita akan membawa heavenly realm. Saudara, dimanapun kita berada, itu akan menjadi nyata. Ini baru pembukaan. Saya tahu saudara susah menangkapnya, tapi saya tahap demi tahap. Ini menjadi pengumuman saya juga. Tema saudara tahun depan heavenly. Ya, saudara, kita akan sungguh-sungguh mendatangkan surga. Sampai surga nyata di setiap aspek hidup kita. Setiap aspek hidup kita. Mari bangkit berdiri. Kita akan tutup. Saudara, sejujurnya kerinduan saya selalu bilang ke Tuhan, Tuhan, gak peduli berapa kali pun, aku mau yang ilahi Tuhan. Aku mau yang ilahi. Saudara, sejujurnya saudara ya, satu kali saya tuh pernah diceritain sama Engkong. Engkong tuh pernah bilang gini, Bev, kamu tahu gak Bev? Engkong itu dulu satu kali, saya tuh pernah nanya Engkong kan udah khotbah berkali-kali. Dari mana ke mana, KKR ke KKR. Aku tuh nanya saya tuh nanya Kong, kapan sih Kong yang waktu kebaktian yang Engkong rasa hadirat Tuhan yang kita bilang kabut. Engkong coba perenung, kapan ya Bev ya? Karena buat Engkong yang penting ada Tuhan udah cukup. Terus Engkong coba, kapan ya? Terus tiba-tiba Engkong tuh bilang, dulu Engkong pernah satu kali di retret yang mana Engkong lupa. Gak tahu banyak kata Engkong, cuman retret biasa. Tiba-tiba waktu Engkong mau khotbah, Tuhan tuh bilang, sembah nak, sembah. Lanjut, terus Engkong mulai nyembah. Dan waktu Engkong mulai nyembah, tiba-tiba Tuhan bilang, ganti pemain keyboardnya, tunjuk yang ini. Terus Engkong bilang hari itu, Bev, hari itu waktu Engkong disuruh tunjuk, Engkong tuh bahkan gak kenal sama orangnya. Engkong bahkan gak tahu dia bisa main keyboard atau enggak. Tapi waktu Engkong ngomong, tunjuk sini, ini ganti. Dan hari itu waktu sama mama juga, Engkong tuh bilang, tapi hari itu hadirat Tuhan kuat banget. Sampai Engkong bilang, waktu itu Engkong sampai bilang, kalau yang mau jatuh, silakan jatuh ke kursi masing-masing. Jangan maju ke depan. Engkong sampai ngomong kayak gitu. Karena semua orang maju ke depan tanpa disuruh. Dan Engkong mungkin males repot atau apa. Engkong bilang tolong jatuh di kursi masing-masing aja. Jangan maju ke depan. Ini gak ada catcher, Engkong bilang. Karena semuanya mau nikmatin hadirat Tuhan. Dan hari itu waktu saya dengar, saya bilang Tuhan, gak peduli berapa kali pun kita coba, aku mau yang lebih dahsyat dari itu. Aku mau yang ilahi. Saudara, satu kali Elisa datang ke raja sebelum Elisa diangkat Tuhan, sebelum Elisa pulang. Hari itu Elisa tahu Elisa akan pulang. Dan Elisa ketemu satu raja. Dan raja itu, Elisa datang dan Elisa bilang kepada raja itu, ambil anak panah dan panahkanlah itu ke arah timur. Dan raja itu buka jendela dan dia panahin ke arah timur. Dipanahin ke arah timur. Tiba-tiba Elisa itu bilang ke raja itu, ambil panah lagi, pukulkan ke tanah. Dan hari itu raja itu cuma pukulin ke tanah 3 kali. Dan itu sangat menggusarkan hati Elisa. Dan Elisa sangat gusar, Elisa sangat ketakutan. Elisa menjerit dan berkata, kenapa kamu cuma pukulin itu 3 kali? Karena kamu cuma pukul itu 3 kali, maka engkau cuma akan menang 3 kali. Hari ini saudara, seakan anak panah itu diberikan ke tangan kita. Dan bukankah kita batra? Kita gak peduli kita akan pukul 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Gak peduli kita harus capek, gak peduli tangan kita pegel. Gak peduli orang ngetawain kita, gak peduli orang bilang, Bev ini apaan? Yang kita tahu saat anak panah di tangan kita, berapapun harganya, kita akan keep on knocking. Kita akan ketuk terus. Sampai yang ilahi dicurahkan di tengah-tengah kita. Sampai lawatan terbesar dicurahkan di tengah-tengah kita. Saudara, sedikit pengumuman.
kalau jadi sesuai kehendak dan rencana Tuhan, nanti 22 Januari saya akan merit saudara. Saya akan merit. Ya, sama Vanessa di sini ya. Sama Vanessa. Vanessa boleh berdiri ya. Ya, sama Vanessa di sini ya. Oke, thank you. Nanti jadi 22 Januari saudara di sini di Mahanaim. Jadi apa? Ya, tadi latihan ya. Di Mahanaim. Di Mahanaim. Saudara, tapi nanti sejujurnya waktu 22 Januari itu waktu kemarin doa Bu Nani itu dapat Bev. Nanti 22 Januari itu temanya menyambut kedatangan Tuhan. Menyambut kedatangan Tuhan. Dan saudara, saya berdoa bukan tentang meritnya, tapi mempersiapkan hati kita menyambut Tuhan datang yang kedua kali di tengah-tengah kita. Amin. Saudara, ya itu sih nanti. Saudara, mari kita buka firman Tuhan aja ya. Di Kejadian 16 ayat 1 aja lah. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Ayat 2, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Saudara, hari itu ada seorang perempuan yang bernama Hagar. Dia orang Mesir. Orang yang bahkan tidak terlihat, tidak dipandang, orang yang jauh. Tapi karena anugerah dari Tuhan, dan karena pengaturan Tuhan, hari itu Tuhan mengangkat Hagar. Diturunkanlah blessing dan perjanjian Tuhan atas hidup Hagar. Saudara, kadang kita sama Tuhan seperti itu. Saudara, saya waktu tanyain sama Mami, Bev, merit temanya apa? Gitu. Terus aku bilang, yang pertama pewaris perjanjian, karena hidupku karena perjanjian. Yang kedua, hidup karena anugerah. Karena saya selalu bilang, Tuhan, hidupku itu cuma karena anugerah. Aku gak akan pernah bisa, aku gak akan pernah mampu. Berkali-kali dari segi apapun, aku cuma anugerah. Sejujurnya saya selalu bilang, Tuhan, dalam hidupku kelemahan demi kelemahan terlalu banyak. Baik kelemahan yang biasa sampai kelemahan yang konyol. Dan kadang kelemahan-kelemahan tersebut, saat orang berkata, Bev, kamu lemah di sini, kelemah sini. Tapi justru Tuhan berkata, dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan sempurna. Kuasa Tuhan nyata. Dan sejujurnya kita sama Tuhan kadang kayak gitu. Waktu Tuhan suruh sama, Tuhan bilang jalan nak. Gak mau Tuhan takut nanti ketembak. Gak mau Tuhan nanti jatuh. Gak mau Tuhan resikonya banyak. Kenapa? Karena gak percaya. Aku bilang ke Dodo, enggak. Aku tuh aman, nembakku tuh udah ahli. Dodo bilang aku gak mau lihat, aku belum lihat juga. Dan kadang kita sama ke Tuhan. Waktu Tuhan ajarin kita, waktu Tuhan suruh buat apapun, waktu Tuhan suruh melangkah, waktu Tuhan janjikan semuanya. Kadang sejujurnya Tuhan, yang menghambat apa sih? Yang menghambat otak kita. Karena kadang iman yang mau Tuhan curahkan di tengah-tengah kita, itu sangat besar. Dan kadang otak kita gak menampung itu. Dan waktu otak kita gak menampung itu, sejujurnya kita sedang meresikokan diri kita sendiri di hadapan. Tapi Tuhan, Dia Tuhan yang menjamin. Dan waktu jaminan Tuhan dicurahkan, waktu iman itu melangkah, saudara. Tapi kadang kita gak mau melangkah, kita mau main aman. Kita mau apa yang kita lihat dulu. Tapi sama Tuhan bukan tentang apa yang kita lihat dulu. Kalau engkau ajarin waktu kita ngelakuin apapun, paling mentok 3 hal. Paling mentok gagal. Kalau gagal apalagi paling mentok malu. Habis malu paling mentok apa? Mati. Udah itu doang. Waktu Tuhan suruh apapun paling cuma 3 itu doang. Paling gagal. Kalau gagal malu. Udah apalagi waktu Tuhan suruh. Waktu dibuin kasih tugas. Ayo bikin KKR. Di Sabang sampai Merauke bikin retret. Waktu kita bikin dan gak sesuai paling apa sih? Gagal.
Paling habis gak sesuai gagal apa sih? Malu waktu kita balik ke Mahanaim diomongin. Nah ini ya yang kemarin gagal ya. Walaupun kadang sakit ya. Gitu. Paling habis itu paling apa sih? Mati saudara. Apalagi yang harus kita bagian paling mentok malu satu kali. Waktu itu pertama kali saya KKR umur 17 tahun. Saya KKR. Waktu itu saya ingat banget sebelum KKR tuh saya di mobil bareng mami. Terus buin mami tuh bilang di mobil, Bev kamu katanya mau KKR ya? Iya tenang aja Bev. Tuhan bakal beracara. Terus kemarin waktu itu di KKR, waktu saya masih umur 17 tahun, Josu habis KKR di mana gitu. Dia juga gak bisa ngomong kok Bev. Hari itu saya masih gagap banget. Dia juga gak bisa ngomong Bev. Dia cuma ngomong apa adanya. Tiba-tiba orang dilawat. Tiba-tiba anak-anak nangis semua dilawat. Saya dalam hati amin. Saya bakal praktekin itu. Besoknya saya KKR. Saya ulang tahun umur 17. Anak-anak ada kira-kira 3.000 sampai 5.000 anak-anak panti asuhan saya kumpulin. Habis kita nyembah Tuhan kayak biasa. Saya pegang mic pertama kali saya khotbah saudara. Pertama kali saya KKR. Saya pegang mic. Saya pikir hal yang seperti Joshua akan terjadi. Saya kesaksian. Pas saya kesaksian, saya buka mata, mana anak-anak yang nangis? Anak-anaknya kok gak nangis? Saya udah serius banget. Sayanya sampai nangis sendiri. Anak-anaknya tetap gak nangis saudara. Anak-anak tetap gak nangis, anak-anak tetap ketawa-ketawa. Ada yang lari-lari sampai tenang dulu ya dek. Ini kokonya lagi ngomong kasihan, jangan dikacangin. Saya dalam hati, iya emang kasihan ya. Saya udah ngomong serius. Saya ingat banget saya sembah Tuhan. Saya nyanyi hanya engkau pribadi sampai nangis. Dan sejujurnya saudara, gak ada satupun yang nangis saudara. Gak ada satupun yang ya mungkin buat kita inilah. Tapi hari itu saya tahu waktu saya sembah Tuhan. Saya tahu dengan sangat. Mungkin orang ngetawain. Mungkin anak-anak gak perhatiin. Tapi di surga Tuhan dengan bangga berkata, ini anak kebanggaanku. Paling mentok malu sih saudara. Dan sejauh apa sih yang kita cari? Apakah kita cari perkenanan manusia? Paling mentok gagal, paling mentok malu. Tapi kita sedang mencari perkenanan Tuhan lebih dari apapun. Dan saudara bayangin dari 3.000 sampai 5.000 anak yang datang. Beres KKR, saya udah malu banget. Dan saya malu, saya tunduk kepala. Cita-cita saya cuma satu, ayo cepetan pulang. Udah, itu kalau kita malu pingin pulang. Tapi kalau gak malu di KKR pede gitu ya. Kalau kita gak malu di KKR pede, kalau malu cepetan pulang. Oh saudara-saudara saya Joshua Stephen menguatkan saya. Bev gak apa-apa Bev. Tadi waktu kamu kesaksian tetap hadiratnya beda kok. Dalam hati walaupun beda kok saya gak lihat ya gitu. Tapi gak apa-apa. Tapi saudara dari 3.000 5.000 anak ya. Tiba-tiba waktu saya mau pulang ada satu anak datang bilang gini. Kok saya mau dibaptis, saya mau minta Alkitab, saya mau percaya Tuhan. Saya kesaksian dia persis kayak kok. Saya bilang, dan Tuhan tuh bilang banget dalam hati, Bev, gak peduli berapa ribu anak, demi satu anak, satu jiwa dimenangkan. Kerajaan Tuhan bersuka saudara. Kadang kita itu terlalu terfokus dengan jiwa-jiwa. Kadang kita fokus berapa jiwa, 1.000 jiwa, 2.000 jiwa, 3.000 jiwa. Dan kalau kita gak nyampe itu kita gagal. Padahal engkau selalu ngajarin, jangan pernah lihat hasil. Engkau selalu bilang, Bev, engkau itu bahkan gak peduli. Depan satu orang pun, engkau akan khotbah dan sampaikan pesan Tuhan. Karena kita tidak pernah dipanggil untuk melihat hasil. Kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan Bapa di surga. Hari ini saudara, waktu tugas apapun, tugas besar, kita semangat. Tapi waktu tugas kecil pun, bisakah kita semangat? Nah, kita balik ke ayat ya. Kita belum buka ayat ya tadi ya. Ini yang bahaya saudara. Ini yang sangat bahaya waktu pengangkatan Tuhan terjadi seperti Hagar. Sejujurnya kita itu seperti Hagar. Kita bukan siapa-siapa. Tiba-tiba Tuhan angkat. Kita dari pejina, pemarah, orang yang gak ada masa depan. Orang yang kotor, orang yang hina. Tapi Tuhan angkat. Dan waktu Tuhan ditanyain kenapa sih Tuhan angkat kamu? Kita gak tahu jawabannya. Yang kita tahu Tuhan itu cuma anugerah yang darimu. Pengangkatan anugerah itu cuma anugerah darimu. Dan hari itu Hagar juga sama. Hagar pun gak ngerti. Firman Tuhan berkata orang Ibrani gak boleh nikah dengan bangsa lain. Dan Hagar tahu peraturan Tuhan. Dan Hagar juga gak ngerti. Itu semua karena pengaturan dari Tuhan. Tiba-tiba tangan Tuhan mengangkat Hagar tinggi dan sangat dahsyat. Tapi saya lanjut ya baca ayatnya ya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu ayat 2, tidak.
memberi aku Tuhan tidak memberikan lahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Dikatakan, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Dan detik itulah perjanjian Tuhan, blessing Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, blessing Tuhan dicurahkan atas hidup Hagar. Detik itulah pengangkatan dari Tuhan turun atas Hagar. Tapi ceritanya gak selesai di situ. Nah, Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, nah ini yang terjadi dan ini yang bahaya saudara. Maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Saudara, kadang waktu kita diangkat Tuhan tinggi, tanpa kita sadarin, sikap hati kita mulai berubah. Dan itu yang sangat berbahaya. Di awal kita dikasih pelayanan apapun, kita lakukan dengan air mata. Tapi hari ini setelah Tuhan angkat dari mimbar ke mimbar, lawatan ke lawatan, kita dikasih ini, Bev urus konsel, urus apa cuma 2-3 jiwa. Kita memandang rendah dan berkata, gak layak Tuhan buat aku. Saudara, sikap hati itu berbahaya loh. Saudara, sikap hati itu, kesombongan itu kadang gak perlu terucap. Kita cuma perlu memandang rendah aja. Dan setan klaim. Dan itu selesai. Itu yang terjadi dengan Hagar. Hari ini kalau saya boleh bilang, kita mengikut Tuhan apalagi di Bahtera tahun demi tahun. Awal kita cuma jemaat biasa, waktu KKR Bahtera kita lihat para hamba Tuhan. Hari ini siapapun dari kita, Tuhan udah angkat. Tuhan udah kasih lawatan demi lawatan. Tuhan udah kasih urapan demi urapan. Tapi di tengah urapan yang Tuhan kasih, sikap hati kita mulai berubah. Cara pandang kita mulai berubah. Saat kita sembah Tuhan dan seakan gak terjadi apapun, kita langsung pandang rendah. Saat kita dikasih pelayanan yang seakan hina, kita langsung anggap rendah. Saat kita dipercayain apapun yang gak besar, saat kita lihat orang lain dipakai Tuhan dan mulai diangkat, kita mulai pandang rendah. Dan hari ini saudara, di akhir zaman, hati-hati. Tuhan akan mengangkat kita lebih dan lebih dahsyat lagi dari ini. Ini baru awal. Ini baru awal. Apa yang Tuhan curahkan ke Bahtera ini baru awal. Ini belum apa-apanya. Dan Tuhan mempersiapkan perjanjian yang lebih dahsyat lagi. Tapi kalau kita nggak jaga hati ini, jaga motivasi dan sikap hati ini, itu akan menghentikan destiny dan lawatan atas Hagar selesai. Bam. Dan cerita Tuhan tidak berlanjut lagi atas hidupnya. Saudara, satu kali waktu saya ke Adeboye di Afrika, di gedung 3 kilo kali 3 kilo. Terus Tuhan tuh hari itu tuh ada orang yang bilang ke Pastor Adeboye, Pastor, saudara kemarin waktu saya ikut yang di Mahanaim 12 jam, sejujurnya itu dahsyat banget dari bawah sampai atas full. Dan Tuhan dahsyat banget. Tapi saudara kalau saya boleh bilang, saya itu saksi mata, saya pergi ke KKR-nya Adeboye. Dan di KKR Adeboye itu nanti saudara boleh tanya, Josu tanya Pak Kasan waktu kita jawab bareng. Waktu KKR Adeboye itu KKR, itu mulai jam 3, jam 4 sore. Itu baru beres jam 2 sampai jam 3 pagi saudara. Lebih sangar dari kita kemarin. Kadang kalau kita kemarin saudara ya, jujur ya, ini jujur ngomong fair ya. Waktu saya ke Pastor Adeboye itu kebaktian ngantuk banget. Dan jujur setiap kita, saya, Sasa, Josu dan setiap kita, itu kita semua punya foto aib. Kita pasti di kebaktian, pasti semua tidur. Nggak tahu pas kapan, pasti ada yang ketiduran. Dan semua pasti di foto, cekrek. Itu dia, pas dia doa, tengah pagi nih, tengah malam, mau menjelang pagi jam 12 malam, jam ngantuk-ngantuknya dia bilang gini, inilah jam malam ini seperti Yesus berdoa, kita akan berdoa. Saudara tahu apa yang dilakukan? Dia berdiri ke mimbar. Dia suruh pemain musiknya berhenti semuanya. Dia taruh mic-nya, dia tersungkur, dia abein kebaktian itu 3 kilo kali 3 kilo, 3 juta orang dia abein. Dia tersungkur terus dia doa sendiri. Dan yang anehnya,
dia doa itu selama 45 menit sampai 1 jam. Nggak ada musik, nggak ada sound system, nggak ada orang yang megang mic. Dia taruh mic-nya. Saya pikir wah pas doa ini seperti Bahtera ada bahasa roh. Dia pikir seperti Bahtera ada deklarasi. Dia pikir seperti kita ada yang teriak-teriak. Enggak, saudara, boro-boro teriak. Lagu pun gak ada yang ngiringin. Semua taruh mic-nya, semua tersungkur doa. Dan yang aneh itu semuanya doa loh saudara. Itu yang aneh ya, saya jalan, saya ke WC mau pipis. Saya jalan lagi doa karena ini kok ngapainnya doa terus saya kan bengong. Saya mau pipis, aneh saudara, saya mau pipis. Itu asir-asir yang jaga di WC aja. Jaga di WC loh saudara, jaga di WC. Dia tersungkur di depan pintu WC. Dia gak lepasin tugasnya, dia tersungkur depan pintu WC. Saya jalan aja, misi. Karena dia lagi tersungkur, lagi doa selama 1 jam. Hari ini kita bahta udah kiaratose. Kadang saya jalan ke belakang kalau yang lagi gak pelayanan. Pada tidur dalam hadirat Tuhan. Saudara, kadang saya bingung saudara sejujurnya. Kita kurang apa? Kita udah kurang teriak, kita kurang apa? Kadang banyak yang tidur dalam hadirat Tuhan. Salah enggak Singkong juga bilang, udah kalau kamu ngantuk tidur dalam hadirat Tuhan. Tapi saudara saya bingung ya, itu saya saksi mata 3 juta orang. Selama 1 jam, dari jam 12 malam sampai jam 1 pagi. Itu ngantuknya minta ampun. Nggak ada sound aja masih ngantuk. Karena lagunya lagu-lagu himne. Tapi ini gak ada musik, semua 3 juta orang bisa tersungkur. Dan semua bahasa roh, kayak gitu. Dan saya dalam hati saya bilang, Tuhan, pantas Engkau melawat bangsa ini. Betapa mereka sepakat merindukan Tuhan. Hari ini Bahtera Mahanaim, kita bilang kita merindukan Tuhan. Hari ini bisa sekali aja kita sepakat. Gak peduli ada sound, gak peduli gak ada sound. Gak peduli musiknya lagi enak, gak enak. Bisakah kita benar-benar sepakat gak peduli apapun keadaan. Kita tersyukur dan kita minta Tuhan lawatlah bangsa ini. Hari ini saudara, Tuhan dah angkat Bahtera sangat dahsyat. Tapi ini belum apa-apanya. Kita bahkan belum memulai apapun. Ini baru langkah step awal. Kalau Ade Boy bilang itu baru baby step. Ini baru langkah kecil. Kapan kita memulai melangkah? Waktu seluruh bangsa ini percaya akan Yesus Kristus. Dan setiap jalan penyembahan akan Yesus dinaikkan. Itu baru kita akan memulai. Kapan kita memulai? Waktu miliaran jiwa diselamatkan. Itu baru kita akan memulai. Dari mimpi Tuhan yang besar atas bangsa ini. Tapi saudara, ini yang terjadi atas Hagar. Tuhan, kalau saya boleh bilang, Tuhan bahkan belum memulai apapun, Tuhan baru mulai angkat kecil. Tapi waktu Tuhan baru mulai angkat kecil aja, dia berkata seperti ini, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Saudara, Tuhan baru ngangkat kita. Apakah Tuhan ngangkat kita udah sampai akhir destiny? Belum. Tuhan bahkan belum mengangkat kita, tujuannya masih sangat tinggi. Masih sangat besar yang akan Tuhan angkat. Tapi waktu Tuhan angkat sedikit aja, kita udah mulai sombong. Dan kita udah mulai memandang rendah akan apapun. Dan apapun yang ilahi, sekecil apapun kita mulai pandang rendah. Dan karena pandangan rendah itu, perjalanan Hagar selesai. Bam! Hatinya berubah menjadi sombong. Hari ini, waktu coba cek sih saudara hati, saudara masing-masing. Yang tahu siapa sih? Yang tahu cuma Tuhan kok. Dan saudara. Dan bahkan kita pun gak sadar. Kalau kita gak diingetin. Pak Yusak ya, beliau mau diangkat Tuhan setinggi apapun. Dia akan selalu berkata, aku cuman budak. Aku cuma budak. Kadang bedanya kita sama engkong. Kita diangkat gak setinggi engkong aja. Mungkin baru sedikit aja. Sombongnya kita udah sampai ke langit ke-7. Engkong boleh diangkat sampai apapun dia bilang. Orang boleh bilang Pak Yusak tuh sahabat yang dikasih ya. Pak Yusak tuh Tuhan sayang banget loh, di surga levelnya tinggi. Pak Yusak bilang, aku cuman hamba. Kadang kita lupa dan tanyain dari mana pergimu. Dan ditanyakan aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Saudara, ayat ke-7 sebelumnya dikatakan. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun. Yakni dekat mata air dari jalan ke Syur. Arti kata Syur adalah tembok. The wall. Saudara, kenapa sih disebut Syur? Tembok. Kesombongan hanya akan membuat kita tabrakin ke tembok. Dan satu kapanpun kita akan terbentur.
dan kekuatan kita akan kalah. Tuhan angkat kita tinggi setinggi apapun. Bisakah hati kita tetap berkata, aku cuma budak yang dicintai? Saudara, yang membedakan, semua orang bisa diangkat Tuhan. Tapi yang membedakan, Tuhan tetap memakai hamba ini dan Tuhan gak memakai hamba ini. Waktu pengangkatan Tuhan terjadi dan diangkat, yang keluar akan kesombongan atau yang keluar tetap kerendahan hati dan ucapan syukur tetap mengalir di hidup kita. Itu yang akan selalu membedakan. Hari ini Tuhan mengangkat kita tinggi, tapi sikap hati kita apakah itu berubah? Mari sembah Tuhan dan cek sikap hati kita. Cek sikap hati kita. Cek sikap hati kita. Saya nggak janjian sama Bevi saudara, tapi saya mau share satu hal saudara. Tadi ada satu statement dari Bevis yang berkata, sikap hati itu menentukan semuanya. Hari ini saya mau share tentang mendua hati saudara. Saya akan cepat saudara karena waktu. Next. Apa itu mendua hati saudara? Mungkin kalau saudara baca bahasa Indonesianya tidak terlalu jelas saudara. Bahasa Indonesia berkata seperti ini, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya coba lihat dari terjemahan lain. Dari King James berkata orang yang mendua hati itu tidak pernah bisa stabil saudara di dalam setiap jalannya. Tapi yang di New Living Translation, kesetiaannya dibagi antara Tuhan dan dunia. Dan mereka tidak pernah bisa stabil di dalam segala apapun yang mereka lakukan. Yang paling ngeri juga saudara di dalam ERV, easy to read version. People like that are thinking two different things at the same time. They can never decide what to do. So they should not think they will receive anything from the Lord. Ngeri saudara. Pada saat mereka memikirkan dua hal yang berbeda dalam satu waktu, mereka tidak bisa memutuskan apa yang harus dikerjakan. Dan mereka tidak bisa menerima apapun dari Tuhan saudara. Saudara, mendua hati ini mengerikan saudara. Next. Apa definisinya saudara? Nanti saudara bisa bacalah saudara ya. Dia berasal dari bahasa Yunani saudara, dipsukos saudara. Yang artinya ragu-ragu, bimbang, kepentingan yang terbagi, munafik saudara. Mendua hati adalah memiliki pikiran atau pandangan yang berlawanan pada waktu yang berbeda. Mazmur 12 ayat 2 berkata, mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Gejalanya adalah ketidakstabilan saudara. Bimbang dalam pikiran, ragu-ragu, terombang-ambing, dan hati yang bercabang. Surat Yakobus menggambarkan orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin saudara. Saya baru mengerti saudara kenapa ada firman yang berkata yang pertama akan jadi yang terakhir, yang terakhir akan jadi yang pertama. Ternyata Tuhan tidak pernah memikirkan pertobatan awal kita saudara. Tuhan lihat akhir kita di mana saudara. Kalau saya lihat hidup saya saudara, apa sih saya saudara? Saya hanya dipertemukan dengan orang-orang yang menurut saya dicangkok saudara. Tapi betapa mudah hati itu berubah pada saat kita dikasih sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Mendua hati adalah spirit yang mencoba menghalangi kita untuk kita terima yang maksimal dari Tuhan saudara. Batra lagi diangkat saudara. Ya. Tapi bila bisa gak kita ngomong seperti Oyedepo ngomong, kita belum melangkah. Kita sedang mempersiapkan pondasi-pondasi. Dan pondasi itu diperlukan yang namanya hati yang firm dengan semuanya. Next. Orang yang mendua hati bicara hidup dengan standar ganda, bermuka dua saudara, berlidah ganda saudara. Tidak dapat berkomitmen, tidak konsisten saudara. Kesetiaannya terbagi, menghabiskan seluruh waktunya untuk bolak-balik
dan selalu merindukan rumput yang lebih hijau di sisi lain. Seperti saudara sekolah, saudara. Kalau saudara sekolah kemudian saudara tidak ujian, saya mau berkata bahwa saudara harus ulang ujian itu. Sama seperti kita. Setiap kita harus ikuti proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, saudara. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Yakobus 4 ayat 8 berkata seperti ini. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ajaibnya Tuhan seperti tadi kata Bevis. Pada saat Hagar dalam kemarahannya, tetap Tuhan kasih kesempatan. Pada saat kita sedang ada di dua posisi yang membuat kita mendua hati, tetap ada firman yang berkata, tahirkanlah tanganmu. Tetap ada pintu pertobatan dari Tuhan. Tuhan hanya bilang, nah, jangan pernah pikir kesempatan aku berikan kepada semua orang. Jangan pernah punya pikiran penjahat aja bisa diselamatin. Tapi saya mau berkata buat saudara, bagian kita masing-masing pada saat kita sudah diselamatkan, pada saat kita dulu dua hati. Dulu saya saudara ya, puji Tuhan saya tetap main judi. Puji Tuhan tetap saya selingkuh saudara. Dan itu tidak akan pernah bisa membuat saya naik saudara. Tapi pada saat kita naik, kembali lagi saudara ujiannya. Seperti itu. Sombong, merasa benar, merasa sudah diurapi. Hati-hati dengan sikap hati saudara. Next. Akibat mendua hati saudara. Menyebabkan keraguan-raguan, penundaan, ujungnya penolakan saudara. Ketidaktaatan dan pemberontakan. Spirit ini menyebabkan seorang menolak kebenaran saudara. Tidak percaya Tuhan, keras kepala, ini yang ngeri saudara. Tidak bersyukur, tidak menghormati Tuhan dan manusia. Ujungnya jadi penipu, pengkhianat dan murtad saudara. Hidupnya mudah dikendalikan oleh emosi, kebenarannya sendiri. Apa yang dilihat kata orang, ujungnya terhilang. Kehidupannya tidak stabil, pikiran tidak tenang, dan tidak memiliki keyakinan yang kuat. Dan yang ngeri saudara, kita tidak bisa menaruh kepercayaan pada seorang yang mendua hati. Orang yang mendua hati tidak dapat mencintai Tuhan. Karena mencintai Tuhan membutuhkan ketergantungan dan pengabdian penuh kepadanya dalam tubuh, jiwa, hati dan pikiran dan roh. Next. Penyebabnya saudara, kecenderungan manusia untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu daripada Tuhan. Ini saudara, keduniawian, keinginan daging, dan kecenderungan untuk tidak bergantung dengan Allah yang masuk dalam hati, pikiran, dan jiwa kita. Iman yang goyah dan mulai meragukan Tuhan. Stop mendua hati. Artinya apa? Firman-Nya seperti ini saudara. Kita tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan yang lain. Yang lain itu apa saudara? Mammon. Saya melihat begitu banyak orang sekarang saudara, yang karena mammon mereka bisa menghalalkan segala cara saudara. Yang karena mammon mereka pikir bisa beli semuanya saudara. Saya bersyukur saudara. Saudara, saya mau cerita sedikit saudara. Saya ini pertama kali bertobat saudara ya. Saya disuruh kakak rohani tante saya saudara. Tante saya bilang gini, ini ada suami istri bertobat 6 bulan, utangnya 12 miliar dilunasin Tuhan loh saudara. Saudara tahu saya bilang apa? Wah mantap tuh. Utang saya 2 miliar saudara. Jadi otak saya pikir apa? 12 miliar 6 bulan, berarti saya 2 miliar 2 bulan saudara. Saudara tante, jadi saya bilang ini, kenalin saya dong. Saudara tahu, saya ke situ saudara ya, saya lihat luar biasa saudara.
Tapi saudara tahu sampai hari ini Tuhan belum pernah kasih saya uang 2 miliar saudara buat bayar utang saudara. Tapi saudara tahu bagaimana cara Tuhan melunasi utang saya? Saya ini dulu kalau ke Kelapa Gading sama istri saya tuh ngumpet-ngumpet saudara. Karena yang orang yang saya utangin tuh tinggal di Kelapa Gading saudara. Jadi kita takut ketemu saudara, tahu gak? Saya jadi setiap lihat kiri kanan ada orang atau tidak ya saya bilangnya. Pokoknya kalau ngelihat tadi saya ngampur saudara. Saudara tahu, tetap kita nyicil saudara pakai perjanjian saudara. 500 ribu, kalau 500 ribu 2 miliar kapan selesainya saudara? Saya kirim segala macam. Satu waktu saudara tahu gak? Saya lagi ke rumah duka saudara. Saya lagi ke rumah duka saudara tahu yang terjadi apa? Saya lagi kasih PayPal, saya tulis, mendadak mata saya melihat ke arah peti. Saya melihat kok ada orang ini ya. Orang yang saya utangi datang juga saudara. Saya gak bisa kabur saudara. Udah nulis PayPal saudara. Akhirnya saudara tahu. Saya akhirnya ke peti. Saya doain keluarga yang ditinggalkan. Saya berdoa, Tuhan aku mau pulang ya Tuhan ya. Baru saya duduk saudara tahu gak? Yang tadinya tempat duduk masih banyak ya saudara ya. Tinggal satu saudara. Di depan orang itu saudara. Saudara bisa bayangkan ya, saya bilang, Tuhan terima kasih. Saudara tahu gini, saya duduk, Steph apa kabar? Oh, baik Om. Tinggal di mana sekarang? Mendadak ada suara ngomong gini, dia mau nanyain rumah lu tuh, mau lagi utang pasti. Saya bilang, aduh Tuhan, saya di Bekasi. Oh di Bekasi ya? Iya, ngontrak saya bilang. Saya kencengin sudah ngontrak saudara. Biar dia tahu saya masih ngontrak saudara. Kontrak saya bilang. Dia bilang, saya bilang, maaf ya Om, saya belum bisa bayar banyak kamu. Oh enggak apa-apa, saya percaya kamu sudah bertobat. Saya bersyukur kamu bertobat. Dalam hati saya, ini orang apa lip sync atau bukan ya saya bilang. Cuma saya bilang, terima kasih. Terus dia nanya alamat saya saudara. Boleh minta alamat enggak? Aduh saya bilang, waduh gak bisa kabur lagi saya bilang. Saudara tahu saya kasih alamat saudara. Saudara tahu yang terjadi? Saya pulang saudara. Saya gak mikir apa-apa saudara. Kemudian waktu itu saya pulang sore itu saya masih kerja sama istri saya saudara. Pada saat saya pulang saudara tahu. Ada surat. Surat itu saya buka. Perjanjian kami dicoret. Ditulis lunas saudara. Sama Tuhan. Tapi tetap saya minta uang 2 miliar sama Tuhan. Saya mau bawa ke dia. Saya bilang, ini hasil dari Tuhan Yesus. Dan saya percaya dia dan keluarganya akan diselamatkan saudara. Jalan Tuhan tidak pernah sama dengan yang lain saudara. Bukit Terjal saya juga sama saudara. Bukit Terjal Bevis juga sama. Beliau mau menikah saudara. Welcome dalam dunia pernikahan. Yang mengertilah. Tuhan menuntut kita untuk memiliki pikiran dan hati yang sehat. Dan itu adalah pikiran dan hatinya saudara. Seperti tadi pada saat kita nyanyi, diingatkan diri kita dari mana kita diambil. Itu adalah kunci mengucap syukur. Kunci kita untuk kita tahu diri saudara. Ya saudara ya, next. Sudah waktunya saudara. Mengatasi 2 hati, minta hati yang baru dan diubahkan saudara. Hikmat datang melalui iman dengan meminta Tuhan untuk mengubah pikiran. Menyangkal diri dan mengikut Tuhan, trust. Ini yang susah saudara. Belajar mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Truth. Tidak ada kebenaran selain kebenarannya. Dan tidak ada Tuhan selain dia saudara. Bergantung sepenuhnya pada pimpinan Roh Kudus saudara. Galatia 5:16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging saudara. Next. Single minded lawannya saudara. Saya mau berkata buat saudara, single minded bicara apa? Pikiran yang firm, tulus ikhlas, sejati, fokus pada satu tujuan, berketetapan. Seperti Joshua pada saat apapun yang dihadapi, dia tetap menetapkan diri kalau dia dan seisi rumahnya hanya beribadah kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Daud sekalipun pernah jatuh
dia men-set dirinya taat sampai akhir. Saudara bisa bayangkan loh, Raja Daud sedang ditatanya, sedang menikmati begitu banyak hal, mendadak anaknya sendiri mengusir dia dan dia berkata, oke, aku pergi. Bisa gak saudara? Pada saat saudara sedang diangkat naik dan Tuhan berkata lepaskan semuanya, saudara berkata tetap yang sama, ambil Tuhan. Next, tokoh yang lain, Ayub saudara, sekalipun mengalami ujian, Ayub tetap bertekun dalam kesalahan dan pengenalannya akan Tuhan sehingga ia menerima upahnya. Yang terakhir adalah Tuhan kita, Yesus, memilih melakukan kehendak Bapa sampai akhir di kayu salib dan menerima mahkota kemuliaan dalam kebangkitan. Bisa nggak Yesus minta tolong malaikat-malaikat? Bisa. Tapi Yesus berkata, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendak. Next, terakhir, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Single minded berarti mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saya cuma mau berkata buat saudara, kita akan terima berkat yang besar. Kita akan terima yang namanya grande blessing, saudara. Saudara, saya tuh lagi terkagum-kagum sama Tuhan, saudara. Serius, saudara. Saudara tahu pertama kali kami dituakan sama ibu di El Betel, Cipulir namanya sekarang El Betel, Bu. Saya sudah melihat ada tabut, saudara. Saudara tahu, mana saya bilang, Tuhan, aku tidak mau beli sendiri, aku mau pasukanku juga beriman. Kemarin Tuhan ngomong, beli tabut nak. Aku tidak mau, tidak ada tabut. Saudara tahu, baru saya ngomong, saudara. Tabut belum datang, sekarang baru pesan, saudara. Tapi Tuhan sudah melunasinya, saudara. Kemarin saya ngomong sama Pak Wong, Pak tolong bikinin mimbar dong buat saya. Pak Wong sudah mulai hitung-hitung, saudara. Saya bilang mahal juga ya kalau pakai stainless. Saya bilang udahlah pakai besi aja, saya bilang gitu. Baru saya bilang Pak Wong dikasih hitungan 50% dari stainless. Terus saya bilang, Tuhan aku buat pakai besi aja Tuhan ya. Tuhan belum jawab, saudara. Kemarin saya Sabtu melayani orang, saudara tahu. Orang itu ternyata ada mimbar di rumahnya, saudara. Terus dia bilang gini, Pak Step ingat gak pernah khotbah di sini? Teringat. Ini mimbar hanya Pak Step yang pakai, terus gak pernah dipakai lagi. Oh iya. Saya cuma diam ya, saudara. Saya melayani dia sampai jam 12 malam, saudara, tahu gak? Pada saat saya pulang, Pak Step, saya tuh sering IG streaming di ibadah Pak Step. Mau gak Pak Step ambil mimbar itu buat Pak Step pakai? Saudara, mimbarnya akrilik, saudara. Berat, saudara. Tapi itu terbaik, saudara. Saya cuma mau bilang buat saudara, pada saat saudara firm dengan hati saudara, saudara percaya dengan Tuhan sepenuhnya, saudara akan lihat grande blessing itu akan terjadi pada setiap kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Biar cinta kami pagi ini merangkap. Biar hati kami pula mencintaimu. And my heart will follow. Only after you. I love you. Ampuni cinta kami yang seringkali sangat kecil. Ampuni Tuhan kalau
ada. Ada banyak hati-hati yang beku. Ada banyak yang kehilangan kekuatan. Kami angkat bahtera Mahanaim Pilar semuanya. Kian cabut.